Baik, kita lanjutkan ya. Bagian yang kedua adalah di result. Ya, apa yang harus kita lulus di result ini? Ya, ada beberapa catatan yang saya akan sampaikan bahwa untuk result ini adalah hasil ataupun produk dari langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Ya, langkah-langkah yang bagian material metode itu hasilnya apa, gitu ya. Nah, ini dijelaskan di sini. Ya, dan ini hasil ini harus bagian dari material and method. Ya, jangan sampai materialnya apa, metodenya apa, kok hasilnya apa, begitu ya. Oh, kalau hasilnya apa sih betul ya. Kalau metodenya apa, materialnya apa, hasilnya IPA, begitu ya, hasilnya yang lain, begitu ya. Nah, jangan sampai. Jadi materialnya itu, metodenya itu, ya hasilnya juga ya terkait dengan material and metode. Ya. Nah, di bagian result ini, itu Anda melaporkan apa yang didapat, ya, tanpa melakukan diskusi lebih lanjut, mengapa hasilnya demikian, dan seterusnya. Jadi di sini poin-poin hasilnya saja, begitu tanpa perlu dibahas. Oh, hasilnya seperti ini karena alat ukurnya di sini errornya sekian. Nah, itu nanti di bagian diskusi. Ya, di hasil di result ini cukup dengan memang hasil utama dari serangkaian proses yang kita lakukan atau serangkaian pengujian yang kita gunakan. Ya, ini contohnya ya. Jadi contohnya seperti ini, ada pengujian SEM begitu dengan metode ini, hasilnya seperti ini ya. Ya, jadi partikelnya sekian seperti ya. Jadi konsepnya adalah bahwa result ini betul-betul apa yang kita peroleh dari metode yang kita gunakan terhadap material yang kita pakai. Nah, tipsnya di sini ada beberapa penulis yang membagi hasil ini dalam sejumlah subsesi. Ya, misalnya ada hasil misalnya ya ternyata di metode kita itu ada beberapa blok metode gitu ya, ada beberapa rutin yang dikerjakan ya di metode itu. Nah, hasilnya pun bisa saja ya dibagi-bagi untuk bisa memudahkan pembaca mapping hasil. Ya. Misalnya ada sub seperti ini ya, sub result. Misalnya ini hasil dari copy number of the F3H gene gitu ya, seperti ini. Kemudian ada lagi identification of F3H E1 gitu ya, dan seterusnya. Ada hasilnya di sini. Ya. Kemudian ada lagi misalnya ya silakan saja. Ya. Jadi hasilnya bisa dibuat beberapa bagian. Nah, yang menjadi kata kuncinya adalah atau orientasi dari penulisan result ini tentu saja nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Jadi konsepnya nanti lebih mudah dipahami yang mana bagi pembaca itu. Ya, jadi bagi kita penulis itu adalah kita ingin pembaca itu lebih memahaminya apakah dibuat poin-poin seperti tadi atau subsection seperti tadi atau sekaligus. Ya, itu penulis yang akan menentukan nanti. Ya, misalnya ini hal yang serupa yang tadi tapi dibuat di dalam satu hasil yang menerus seperti ini, tidak berupa subsection. Ya, itu hasil. Bisa seperti itu ya, tergantung penulisnya. Kemudian ada tips di sini untuk hasil ini, tampilkan data dalam bentuk yang paling indah, ya, informatif dan menarik. Nah, ini ada unsur seninya memang di sini, ya, seperti tadi kita bahasnya mengenai penempatan gambar, gitu ya, terutama gambar-gambar hasil, ya, harus bagus, gitu ya, informatif dalam arti dan memang kualitasnya baik, sangat baik, ya, resolusinya tinggi, begitu ya, tidak blur, begitu ya, dan konsisten, begitu ya, ada keterangan gambar dengan jelas. Judul sumbu ya, sumbu X sama Y harus ada keterangannya dan seterusnya. Ya. Nah, ini contohnya ya, ini contoh beberapa gambar yang saya kira sudah bagus begitu, bisa kita tiru ya. Pertama jelas begitu ya. Setiap fontnya terbaca tanpa harus mendekatkan mata kita ke layar ataupun ke halaman ya. Sumbunya ada judulnya, ada unitnya begitu. Ada warna-warna, keterangan warna ada di sini, dan ada highlight di sini. Ya, ada highlight. Jadi highlight itu pembaca langsung fokus, oh ada highlight di sini. Ya, jadi di sini memang display dari gambar ini itu memang selain memang harus jelas, tapi memang harus ada unsur yaitu ya unsur seni itu posisi begitu ya, pemilihan warna, simbol begitu, kemudian apa namanya jumlah blank space-nya begitu, itu menentukan ya konfigurasi gambar kita ini
sangat menentukan dari result ini. Ya. Nah, di sini harus diperhatikan unsur seni jangan mengganggu data-data yang boleh ya, seni itu bagus gitu, tapi jangan sampai over gitu ya, karena suka seni gitu ya, ya gambarnya dibuat-buat warna-warni padahal meaningnya tidak ada begitu ya. Dibuat tidak warna pun dimengerti. Nah, kalau sudah tidak dibuat dalam bentuk warna sudah dimengerti ya sudah ya. Jangan sampai membuat sesuatu yang berlebihan. Tuh. Ya, jadi nanti dicoba ya untuk latihan ini dibuat 2 paragraf juga ya hasil dari penelitian yang pernah Anda lakukan. Ya, mulai diisi, gambar juga mulai ada di situ ya, gambar hasil lah ya, gambar hasil dan ada penjelasan.